Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Prista Aulia Rahmadani, peserta magang nasional Kementerian Ketenagakerjaan, batch ketiga pada program magang Edukarya Ekosistem. Saya dari Divisi Pengembangan Media Pembelajaran. Salam kenal semuanya. Oke teman-teman, selamat datang di video tutorial pengembangan e-book atau modul dengan menggunakan Canva. Nah, tentunya pada video kali ini saya ingin berbagi tutorial dan pengalaman mengenai cara membuat e-book atau modul yang edukatif dan juga menarik untuk teman-teman yang saat ini sudah berada dan bergabung bersama menjadi Divisi Pengembangan Media Pembelajaran. Oke rekan-rekan semuanya, sebelum masuk ke tahapan tutorial membuat e-book atau modul menggunakan aplikasi Canva, terlebih dahulu tentunya kita harus mengenal apa itu e-book. Nah, sebenarnya teman-teman tentunya sudah tidak asing sekali dengan e-book atau electronic book. Nah, buku digital yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti laptop, tablet, maupun smartphone. Nah, dalam pengembangan media pembelajaran e-book ini, teman-teman dari Divisi Pengembangan Media Pembelajaran itu berperan untuk mendesain materi yang ada di dalam e-book secara struktur, benar, dan juga relevan dengan materi yang disampaikan, dan juga membuat desain visual yang menarik sehingga dapat menarik pembaca untuk membaca e-book yang kita buat. Oke, tadi teman-teman sudah tahu apa itu e-book dan tentunya sudah tidak asing ya. Nah, kali ini kita akan mengenal struktur dari buku digital atau modul. Seperti buku pada umumnya, buku digital ini tentunya memiliki cover depan yang menjadi salah satu faktor kemenarikan buku untuk dibaca oleh pembacanya. Nah, tentunya di bagian cover ini teman-teman disarankan untuk membuat cover yang menarik dan juga jelas sehingga pembaca dapat mudah menemukan dan juga dapat tertarik dengan buku yang kita buat. Selanjutnya ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, latar belakang, dan seperti pada buku umumnya, sebuah buku tentunya memiliki bab di dalamnya, beberapa bab, kemudian bab tersebut terbagi menjadi subbab. Dan ada daftar pustaka untuk teman-teman mencantumkan sumber-sumber yang teman-teman gunakan dalam menyusun e-book atau modul ini. Nah, teman-teman disarankan untuk memanfaatkan sumber-sumber yang relevan seperti jurnal-jurnal ilmiah yang terbaru 5 tahun terakhir, kemudian artikel-artikel atau website resmi dari pemerintahan misalnya, kemudian dicantumkan di dalam daftar pustaka. Ada identitas penyusun dan juga ada cover belakang. Oke, langsung saja kita akan masuk ke tahapan pengembangan e-book atau modul. Nah, teman-teman, kita akan menggunakan 2 aplikasi ataupun 3 ya. Nah, untuk aplikasi yang kita gunakan dalam mendesain e-booknya itu sendiri adalah Canva. Nah, Canva ini teman-teman pasti sudah tidak asing, bisa diakses menggunakan laptop ataupun smartphone, namun disarankan menggunakan laptop. Dan Canva ini bisa di-download di device teman-teman maupun diakses menggunakan website saja. Nah, masuk ke tahap yang pertama, menentukan topik. Biasanya teman-teman akan diberikan tema mengenai kebutuhan guru dan isu-isu pendidikan. Teman-teman bisa mencari tema-tema yang relevan dengan topik yang diberikan oleh mentor. Namun terkadang mentor juga memberikan judul siap pakai ataupun tema yang siap pakai sehingga kita tinggal melanjutkan saja untuk membuat isiannya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menentukan struktur modul atau e-book. Strukturnya ini yang seperti tadi sudah kita bahas, seperti buku pada umumnya, ada cover, kemudian kata pengantar, daftar isi, latar belakang, dan ada bab-bab di dalamnya. Nah, dalam penyusunan e-book ini, untuk memudahkan kerja, efektivitas waktu, dan membantu teman-teman mengumpulkan informasi, kita akan menggunakan AI. Nah, AI ini harapannya teman-teman bukan hanya menggunakan AI lalu menggunakan materi yang ada, namun harapannya AI ini menjadi membantu teman-teman untuk mengumpulkan informasi yang ada, sehingga meskipun teman-teman menggunakan AI, harapannya teman-teman bisa lebih melakukan cross-check terlebih dahulu sebelum menggunakan materi yang ada. Untuk membuat e-book atau modul ini, saya terbiasa menggunakan Comet by Perplexity AI dan tools sejenisnya. Nah, untuk Comet by Perplexity ini biasanya saya gunakan untuk menyusun isian di dalamnya seperti bab-bab yang ada, mengumpulkan informasi dari jurnal-jurnal yang ada. Nah, namun untuk membuat covernya biasanya saya menggunakan aplikasi ChatGPT.
Oke, kita akan langsung saja masuk ke dalam contoh prompt yang ada. Oke, ini adalah contoh prompt AI untuk membuat e-book melalui Comet AI by Perplexity. Nah, jadi tahapan yang pertama adalah setelah kita menentukan topiknya dan dapat judul, kemudian kita membuat prompt AI. Jadi kita membuat isiannya dahulu. Nah, di sini seperti yang ada di buku panduan, sebuah prompt itu terdiri dari persona atau kita terlebih dahulu menjelaskan siapa diri kita. Nah, di sini saya menyebutkan saya adalah seorang pengembang media pembelajaran yang menyusun e-book dan perangkat pembelajaran dan seterusnya. Kemudian ada konteks. Di sini saya beritahukan saya sedang menyusun sebuah buku pelatihan yang akan digunakan dalam kegiatan webinar nasional. Nah, buku ini berjudul Implementasi Model Pembelajaran. Seperti itu. Nah, di sini selanjutnya saya beritahukan, buatkan isi e-book secara lengkap dengan struktur, berapa isi bab yang ingin teman-teman buat, kemudian apa yang ingin ada di dalam isiannya, misalnya pembahasan tentang pendahuluan, konsep dasar, landasan kebijakan hukum, implementasi, dan juga evaluasi. Lalu teman-teman jangan lupa untuk menuliskan format, karena format ini adalah bagian yang akan menentukan hasil yang disajikan oleh Comet AI ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya, prompt yang sudah kita buat ini kita salin. Teman-teman bisa membuatnya dulu di catatan teman-teman, baik di Word ataupun mungkin di WA-nya teman-teman. Bisa langsung teman-teman salin. Baik teman-teman, untuk mendownload Comet AI by Perplexity ini, teman-teman harus mendownloadnya di device laptop teman-teman masing-masing. Teman-teman bisa mengetikkan Comet by Perplexity. Seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih yang www.perplexity.ai, lalu teman-teman mengikuti tahapan untuk mendownload aplikasi AI ini di device laptop teman-teman. Oke, sekarang saya sudah membuka aplikasi Comet by Perplexity AI. Nah, tampilannya itu seperti browser ya, teman-teman. Di sini, di sebelah kiri, ada fitur-fiturnya, ada tambahkan, new. Ini untuk teman-teman menambahkan chapter baru yang akan kita kirim ke Comet. Kemudian ada history, ini adalah berisi percakapan ataupun prompt-prompt ataupun dialog yang teman-teman lakukan dengan Comet by Perplexity ini. Jadi apabila teman-teman ingin membuka percakapan-percakapan lamanya, bisa mengakses history. Oke, selanjutnya tadi kita sudah menyiapkan prompt ya. Prompt AI-nya kita salin di bagian kolom perintah ini. Nah, seperti ini sudah kita pastikan ya, sudah ada judulnya. Di sini saya ingin membuat buku digital yang berjudul Merancang Lingkungan Belajar yang Aman dan Nyaman bagi Anak Usia Dini. Saya perjelas di sini saya ingin membuat 4-5 bab utama, kemudian di sini saya ingin menambahkan nih. Agar lebih spesifik lagi, teman-teman bisa menambahkan atau teman-teman bisa request dari mana data yang ingin teman-teman dapatkan. Seperti berikanlah contoh, tolong gunakan informasi dengan menggunakan jurnal ilmiah terbaru sejak tahun 2021 sampai 2025. Kemudian tambahkan gunakan website resmi dari pemerintahan. Nah, seperti itu. Itu akan membuat hasilnya lebih bagus lagi. Bahkan teman-teman bisa memperinci lagi. Bab harus terdiri dari 4-5 subbab dengan isi paragraf masing-masing 4-5 kalimat, bisa seperti itu. Jadi hasil yang dihasilkan akan lebih spesifik. Jadi ketika teman-teman membuat prompt atau perintah, bukan berarti kita menyuruh, tapi kita memberikan arahan yang jelas kepada AI tadi sehingga dapat membantu pekerjaan kita secara detail. Oke, sudah seperti ini, kita tinggal klik tombol submit. Nah, lalu Comet
by Perplexity ini akan menyusun struktur isi e-book dari apa yang kita sampaikan secara jelas tadi. Nah, kita bisa menunggu hasilnya. Nah, seperti ini langsung rinci karena kita memberikan format tadi. Jadi diberikan deskripsi covernya itu apa, merancang lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak usia dini. Kemudian ada halaman judul, kata pengantar juga diberikan sesuai dengan arahan kita tadi ya, 4-5 kalimat per paragraf. Ada daftar isinya, ini bab 1 membahas tentang apa, konsep, bab 2 landasan teoritis, bab 3 implementasinya, dan bab 4 ada evaluasi serta kebijakan atau dasar hukum. Nah, biasanya kebijakan atau dasar hukum ini diletakkan di setelah pengertian. Jadi harapannya teman-teman tadi tetap melakukan cross check. Apakah prom yang saya buat itu sudah benar? Apakah strukturnya itu sudah sesuai dengan alur penyampaiannya? Seperti itu. Nah, ini nanti bisa kita salin ke dalam e-book kita. Namun di dalam hasil isian yang dibuat oleh Komet ini, biasanya di bagian ujung paragraf itu terdapat sumber jurnalnya. Nah, harapannya teman-teman bisa cross-check terlebih dahulu, teman-teman buka, lalu teman-teman baca apakah benar-benar relevan begitu. Kemudian nanti daftar pustakanya atau sumbernya ini bisa teman-teman letakkan di daftar pustaka yang ada di e-booknya, begitu. Nah, apabila kita sudah membuat isiannya, kita akan fokus melanjutkan untuk membuat desain visual dari e-booknya itu. Oke teman-teman semuanya, untuk membuat desain visual tentunya kita harus membuka website dari canva.com. Nah, teman-teman bisa melakukan login atau apabila belum memiliki akun, teman-teman bisa mengikuti alur pembuatan akun. Nah, tapi lebih mudah, teman-teman bisa langsung login menggunakan email Google seperti itu. Nah, biasanya dari Edukarya itu memberikan fasilitas email Google yang sudah Canva-nya Canva Premium gitu. Jadi teman-teman bisa mengakses fitur-fitur ataupun elemen-elemen premium yang ada di dalamnya. Nah, tampilan Canva kalau kita sudah login itu seperti ini. Mau desain apa hari ini? Di sini ada tombol pencarian. Teman-teman bisa mengklik apa yang teman-teman ingin buat. Namun bisa juga memilih fitur yang ada di bawah ini. Ada presentasi, media sosial, video, katalog, dokumen, dan lain sebagainya. Dan di tombol sebelah kiri itu ada tombol buat, beranda, proyek. Proyek ini berisi desain-desain yang telah teman-teman buat. Jadi jangan khawatir untuk mencari desain teman-teman yang sudah dibuat. Nah, langsung saja klik proyek, karena apapun yang teman-teman buat di aplikasi Canva ini apabila tidak dihapus itu masih disimpan otomatis seperti itu. Ada juga template. Template ini berisi desain-desain siap pakai. Misalnya ada teman-teman memilih presentasi, teman-teman bisa langsung menggunakan template yang ada. Namun untuk melatih kemampuan teman-teman sebagai pengembang media pembelajaran yang tentunya bisa membuat desain e-book yang menarik, teman-teman bisa membuatnya sendiri dengan klik tombol buat. Nah, lalu untuk e-book sendiri ukurannya adalah dokumen A4, jadi seperti buku pada umumnya. Nah, teman-teman bisa pilih dokumen A4 ini. Namun di sini saya sudah mempunyai contoh untuk teman-teman. Nah, di sini saya mau menyalin dari desain yang sudah saya pernah buat. Tapi teman-teman untuk mempraktekannya bisa menggunakan tadi ya, klik buat dan pilih dokumen A4. Nah, anggap saja kita membuat desain dari awal. Nah, di sini di bagian kanan atas itu ada nama filenya, teman-teman bisa ganti terlebih dahulu. Oke, tadi saya membuat e-book dengan judul merancang lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak usia dini. Kita bisa salin judulnya di bagian nama filenya. Oke, selanjutnya ini adalah contoh cover e-book dari buku digital yang pernah saya buat. Nah, di bagian cover apa saja sih strukturnya? Di bagian atas itu teman-teman mencantumkan logo Edukarya, belajar bersama, dan juga eventedukasi.id. Nah, nanti teman-teman apabila belum diberikan, teman-teman bisa menanyakannya atau meminta kepada mentor. Seperti itu. Lalu ada judul besar, teman-teman bisa taruh di kanan, di kiri, ataupun di tengah. Susunannya bisa teman-teman buat berdasarkan kreativitas teman-teman, namun tetap jelas desainnya seperti itu. Di bawahnya di sini ada elemen-elemen yang saya berikan untuk mendukung kemenarikan dari e-book yang saya buat, dan jangan lupa untuk mencantumkan nama penyusun seperti itu. Nah, baik, saya akan mencontohkan dari awal. Nah, klik tambah. Nah, di sini ada kanvas kosong. Nah, kemudian apabila di Canva teman-teman belum ada garis tepi, teman-teman bisa klik file, lalu klik pengaturan dan
klik tampilkan margin, nanti akan ada bagian tepi seperti ini. Untuk membuat cover, biasanya saya menggunakan bantuan ChatGPT AI. Nah, sama seperti prompt yang kita buat sebelumnya, sebuah prompt itu harus terdiri dari strukturnya ada persona, mengenalkan siapa diri kita, mengenalkan konteks, apa yang akan kita lakukan, kemudian kita memberikan tugas kepada ChatGPT, tolong bantu saya untuk membuat cover dan memberikan formatnya. Cover seperti apa yang teman-teman inginkan? Buatkan cover dengan warna putih, biru, dengan desain menarik, minimalis, dan kekinian. Nah, kita bisa salin, akan saya gunakan dalam membuat desain. Nah, di ChatGPT ini, untuk menghasilkan referensi gambar, teman-teman bisa mengklik fitur buat gambar. Nah, lalu masukkan prompt yang teman-teman buat. Oke, kita salin dahulu judul yang sudah tadi kita buat. Ini judulnya kita ganti. Buatkan cover dengan warna putih, saya mau warna kuning, hijau, dengan desain menarik. Nah, minimalisnya karena ini bukunya untuk PAUD, jadi kita buat desain menarik khas anak PAUD seperti itu, dan kekinian dengan ikon buku atau dengan ikon anak-anak dan paman. Gunakan ikon 3D supaya menarik ya. Langsung saja kita kirim. Tujuannya apa kita meminta bantuan ChatGPT untuk membuat cover? Sebenarnya ini tidak digunakan untuk siap pakai ya teman-teman. Teman-teman sangat disarankan untuk membuat cover dengan mendesain sendiri, bukan menggunakan cover yang dibuat oleh AI. Jadi tujuannya adalah membuat referensi. Kadang jujur ketika saya masuk ke divisi pengembangan media pembelajaran ini, ketika awal-awal, tahapan yang paling lama atau memakan waktu justru membuat cover, karena harus memikirkan ide bagaimana cover itu bisa menarik tampilannya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan AI untuk membantu kita mencari referensi desain dan teman-teman bisa mengikutinya saja. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini hasilnya. Sangat menarik ya teman-teman. Kita diberikan referensi yang sudah ada warnanya cerah, ada ikon 3D-nya. Nah, teman-teman bisa klik gambarnya lalu copy dan teman-teman tempelkan di kanvas teman-teman tadi. Nah, jangan lupa untuk menyalin logo. Nah, ini saya duplikat saja seperti ini. Kemudian kita tambahkan teks. Kita perkecil. Nah, perkecil bisa teman-teman klik tombol yang ada di atas ini. Di sini saya mau 30. Kita ratakan tengah, bisa klik fitur yang ini. Nah, kita buat dulu susunannya, nanti kita akan sesuaikan font dan juga warnanya. Nah, selanjutnya kita pilih nih kira-kira font yang mirip dengan apa yang dicontohkan gitu. Jadi tidak harus sama, tapi sekiranya itu sama dan mirip. Nah, misal saya pilih ini. Kemudian kita ganti warna dengan mengklik ikonnya ini, warna teks. Nah, kita bisa
pilih bagian warna foto. Di sini, warna foto itu memberikan saran-saran dari gambar yang kita upload ke dalam Canva. Jadi bisa spesifik sama warnanya, seperti itu. Nah, ini lebih gelap, teman-teman bisa sesuaikan saja. Selanjutnya, untuk menambahkan elemen seperti kotak, kemudian awan, teman-teman bisa mengklik tombol elemen. Nah, di sini saya mengklik shape. Shape itu artinya bentuk. Nah, teman-teman biasanya menggunakan bentuk-bentuk yang ada di sini. Nah, ini kita ganti warna kuning. Ini. Sepertinya shape-nya salah. Nah, pilih yang bentuk ya teman-teman, karena bentuk ini bisa diubah-ubah kanan kirinya seperti ini. Oke, nah, walaupun tidak sama, tapi teman-teman bisa menggunakan referensi ini untuk membuat desainnya sehingga lebih menarik lagi. Nah, selanjutnya di sini ada elemen matahari dan juga elemen awan. Kita klik saja. Karena mataharinya terlihat 3D, kita cari matahari 3D. Nah, jangan pilih yang fitur 3D karena biasanya ada batasan ketika teman-teman terlalu banyak menggunakan ini, karena ini seperti AR, tapi gunakan yang grafis. Nah, kita cari yang paling mirip sekali ya, yang ada matahari senyum. Karena ini untuk jenjang PAUD, jadi harus menarik ya. Oke, ini kita klik atau blok semua, kita kelompokkan, lalu bisa kita geser keseluruhan. Nah, kemudian ada awan juga, kita cari awan 3D. Nah, kira-kira awannya seperti ini yang mirip. Oke, selanjutnya bagian atas sudah hampir rampung, kita bisa mengcrop. Lalu kita gunakan referensi ini. Nah, bagian bawah ini ada tanaman 3D. Nah, di sini saya mau pilih yang mirip itu ini. Nah, kita bisa sesuaikan ya arahnya. Kemudian satu lagi. Dan di sana juga ada pohon-pohon 3D ya. Ini yang lebih cocok sekali. Ini kita pindahkan dulu ke ujung atas, teman-teman. Kemudian ada rumput 3D ya, apakah ada? Oke, ini sebenarnya tidak terlalu cocok tapi masih oke lah. Kita bisa ganti yang lain. Nah, untuk ini kan elemennya bertumpuk di atas, teman-teman bisa klik posisi lalu mundur atau mundur paling belakang. Nah, seperti ini ya, kurang lebih meski tidak sama tapi kita jadi punya referensi dan bisa membuat desain dalam waktu cepat, mengefisiensi waktu untuk mengembangkan e-booknya ini. Cari anak PAUD 3D, mana tahu ada ya. Terus ada rumah-rumah dan ada tempat permainan. Kita bisa hapus karena kita sudah mau selesai.
terakhir ada rumah Lydia atau mungkin sekolah PAUD-nya tadi. Ini desainnya cukup ramai ya teman-teman. Nah, contoh cover seperti ini. Nah, teman-teman bisa mudah sekali kan dengan memanfaatkan referensi dari desain yang sudah dibuat ChatGPT. Nah, kemudian jangan lupa tambahkan identitas penyusun. Bisa teman-teman letakkan di pinggir ataupun di tengah seperti ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah membuat halaman judul. Halaman judul itu seperti ini, berisi judul dan juga identitas penyusun saja, polos, dan juga logo. Tidak perlu diberikan hiasan lainnya. Tapi bisa juga teman-teman memberikan bingkai, itu bisa. Namun di sini saya memilih polos seperti ini. Nah, lalu ada kata pengantar. Teman-teman berikan judul, isian, dan jangan lupa berikan bingkai. Bingkai ini bisa teman-teman memanfaatkan elemen, atau di sini saya menyusun yang desainnya simple. Saya memberikan shape. Di sini ada shape panjang, lalu ada lingkaran, dan saya berikan halamannya. Nah, untuk halaman kita membuat manual. Ada daftar isi, latar belakang, kemudian ada babnya. Nah, babnya itu bisa teman-teman bikin cover bab sendiri, full satu lembar, atau seperti ini. Nah, ini bisa diberikan judulnya apa? Judul bab 1. Itu. Nah, untuk isiannya bisa ditambahkan gambar. Jangan lupa cantumkan referensinya juga. Jadi seperti inilah susunan dari e-book. Ini ada daftar pustaka, dan yang terakhir ada identitas penyusun di bagian belakang. Itu. Lalu teman-teman bisa melanjutkan desainnya dengan menggunakan warna-warna yang sesuai dengan desain cover kita, seperti itu. Apabila ini dominan hijau, maka isiannya bisa menggunakan dominan warna hijau juga. Seperti itu. Oke rekan-rekan, sekian tutorial pengembangan e-book atau modul dengan menggunakan aplikasi Canva. Harapannya teman-teman bisa mengikuti tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan tadi. Dari yang pertama, menentukan topik atau judul, menentukan struktur, membuat prompt AI atau perintah yang akan kita gunakan untuk membuat isian dari e-booknya terlebih dahulu. Apabila teman-teman sudah membuat isiannya, teman-teman bisa lanjut membuat desain visual di aplikasi Canva dengan bantuan ChatGPT. Jadi ada 4 poin utama yang perlu kita ingat dalam membuat atau mengembangkan e-book atau modul dengan Canva ini. Sekian tutorial dari saya, harapannya teman-teman bisa semangat untuk terus belajar dan berkembang bersama Divisi Pengembangan Media Pembelajaran pada program magang Edukarya Ekosistem. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.